Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Pejuang RSP. Pada video kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan kembali tentang pengajuan KPR BTN ya. Nah, di mana untuk yang kita ketahui untuk pengajuan KPR subsidi itu ada namanya program FLPP ya teman-teman. Nah, untuk pengajuan KPR sejahtera BTN ini ada beberapa yang harus dilengkapi ya, yaitu tentang dokumentasi ya. Nah, oke, nah ini berikut adalah kategori berkas atau dokumentasi yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu ada data diri ya teman-teman, di mana data diri ini termasuk daripada KTP, KKN, PWP dan sebagainya ya. Nah itu perlu kita siapkan dan yang paling jelas adalah persyaratan yang pertama adalah WNI ya, warga negara Indonesia. Terus kemudian yang kedua, kategori kedua itu ada data pekerjaan ya teman-teman, di mana data pekerjaan ini wajib bagi kalian yang ingin mengajukan KPR sejahtera ya teman-teman. Nah untuk data pekerjaan sendiri itu yang dibutuhkan antara lain adalah SK kerja ya teman-teman, terus surat keterangan kerja. Yang kedua itu ada yang namanya slip gaji atau mutasi penghasilan. Terus yang ketiga itu ada mutasi rekening koran ya selama 3 bulan terakhir untuk subsidi wirausaha ataupun karyawan yang sekarang. Terus yang kemudian itu ada foto lokasi kerja atau Sherlock lokasi kerja ya teman-teman. Terus di kategori yang keempat itu yang perlu kita siapkan adalah data agunan ya, data agunan yang akan kita beli teman-teman. Nah biasanya ini ada di pihak penjual ya teman-teman. Nanti itu akan diajukan sebagai dokumen pelengkapnya. Terus kemudian yang terakhir itu ada dokumen FLPP itu sendiri, di mana biasanya untuk dokumen FLPP itu udah terdiri satu rangkap ya teman-teman. Itu bisa dimintakan langsung ke pihak bank terkait ataupun ke pihak developer terkait. Nah, terus kemudian di sini ada segmentasi nasabah KPR bersubsidi. Nah, ini kita pakai acuan yang syariah ya teman-teman. Di mana untuk yang single itu batas penghasilan di sini masih 6 juta, tapi sekarang ini sudah naik ke 7 juta ya teman-teman untuk penghasilannya. Terus yang kemudian yang kedua adalah fixed income dan sudah menikah, itu batas maksimalnya 8 juta ya teman-teman. Nah, kalau misalkan non fixed income itu juga sama, itu masuk ke FLPP ya. Soalnya program BP2BT sudah dihapuskan ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ketentuannya berlaku. Pemohon WNI usia di batas 21 tahun atau sudah menikah. Bila mana usia belum 21 tahun itu belum bisa pengajuan KPR ya teman-teman. Nah, terus kemudian maksimal penghasilan 6 juta atau 7 juta. Dan yang sudah menikah itu 8 juta ya teman-teman. Terus syarat yang ketiga atau ketentuan yang ketiga adalah pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah ya, teman-teman, atau belum pernah menerima subsidi perumahan ya teman-teman. Terus kemudian yang keempat itu harus memiliki NPWP dan SPT ya teman-teman. Di mana NPWP ini kita harus buatkan terlebih dahulu untuk laporan pajaknya teman-teman. Terus kemudian memiliki EKTP atau KTP elektronik ya teman-teman, dan kemudian memiliki surat pernyataan penghasilan gitu ya. Uh, Terus kemudian itu ada yang namanya aplikasi Sikumbang ya. Ini aplikasi Sikumbang ini kewajibannya untuk developer ya teman-teman. Dimana untuk inputannya sendiri itu Sikumbang ini berfungsi untuk nantinya outputnya adalah si kaset. Nah, untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa data agunan yang dipakai itu sudah valid ya teman-teman. Nah, makanya di sini di poin yang ketiga itu ada input IMB atau PBG. Dengan kata lain, legalitasnya sudah terpenuhi ya teman-teman, sudah tidak ada bermasalah gitu ya. Terus kemudian di sini ada aplikasi Sikasep, di mana aplikasi Sikasep ini perlu untuk kita daftarkan eh, sebagai apa namanya, konsumen yang akan melakukan pengambilan KPR ya teman-teman. Karena aplikasi Sikasep ini tentunya akan ada rekapannya di Kementerian PUPR ya. Nah, tentang pengajuan KPR ini di dalam sistem Sikumbang ini, si kasep ini ketika misalkan si pemohon itu melakukan penginputan si kasep, maka akan terdata di aplikasi Sikumbang ya teman-teman. Gitu. Terus, nah untuk
untuk pembahasannya mungkin harus saya cukup sekian ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.